Inovasi. Apa kabar semuanya nih pada generasi inovasi terkini? Karena pastinya hari ini hari spesial di mana kita akan mengajak kalian semua untuk semakin membuka wawasan mengenai inovasi dengan ngobrol-ngobrol santai tamu spesial hari ini, di mana akan kita hadirkan untuk dapat menuju Road to Hakteknas ke-29. Dalam keseruan hari ini nanti akan ada tamu yang akan kita ajak untuk ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan di ibu kota Jakarta. Untuk itu, senang sekali saya Jessica William yang akan menemani semua teman-teman yang hadir di sini, dan langsung saja yuk kita undang tamu spesial kita, yaitu Pak Laksana Trihandoko. Halo Pak, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Jessica. Selamat pagi. Pagi juga Pak. Sehat selalu Pak. Semangat pagi untuk kita nih. Pak, hari ini banyak sekali yang ingin tahu mengenai bagaimana sih perkembangan inovasi dan juga teknologi sendiri. Dan apalagi nih kalau ngomongin tentang BRIN, pasti banyak yang terbaru. Kalau ada kejutan-kejutan. Iya tentu. Jadi saya boleh minta waktunya Pak, kita jalan-jalan sedikit Pak. Boleh. Pagi kita jalan-jalan. Boleh. Yuk, mari Pak, silakan. Terima kasih. Jalan-jalan sedikit Pak. Sekarang kita sudah ada di mobil yang akan berkeliling-keliling bersama-sama untuk menghantarkan keseruan kita ngobrol-ngobrol di carpool kita hari ini. Dan udah bareng pastinya dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional kita, ada Pak Handoko atau Pak Han. Pak Han, terima gimana kasih, Pak? Mbak Sekarang Jessica. sibuk apa? Oh, ya biasalah. Pokoknya setiap hari sibuk ya Pak ya? Ada aja. Ada aja. Nah, apalagi sekarang kan kita lagi ada Road to Hakteknas ke-29 nih Pak. Pasti banyak sekali rangkaian yang sudah disiapkan. Nah, saya juga penasaran nih Pak. Mungkin boleh nggak diceritakan sedikit, kira-kira kalau kita ngobrolin tentang teknologi sendiri, apa sih perannya dan tanggung jawab BRIN sendiri Pak? Karena kan kita lihat ya BRIN sudah ada hampir 3 tahun lebih nih Pak untuk di Indonesia mengenai inovasi ini yang sedang ramai-ramainya Pak. Iya. Jadi ya kami kan memang sejak awal dibentuk untuk memfasilitasi sebenarnya ya, dan meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di negara kita, begitu. Nah caranya bagaimana? Caranya dengan mengkonsolidasikan semua sumber daya. Baik itu manusianya, yang dimiliki pemerintah ya, anggarannya, programnya, dan sebagainya, infrastrukturnya, dan seterusnya. Jadi semua ya Pak ya? Nah sekarang kita kembalikan itu, layanan itu untuk memfasilitasi komunitas periset, baik yang di industri, di kampus, maupun di BRIN sendiri. Jadi semua layer masyarakat dari generasi muda, terus kemudian juga para pelaku teknologi sendiri, dan bahkan termasuk komunitas, komunitas. Iya, jadi itulah sebenarnya kehadiran negara ya. Wah, ini menarik ya Pak. Peran dan kehadiran negara untuk perannya itu betul-betul memperkuat riset inovasi. Digandeng semua, dirangkul ya Pak. Nah, kita bisa lihat peran BRIN itu sangat besar sekali nih. Kira-kira apa sih yang sudah dicapai sampai dengan saat ini dengan tujuan yang tadi sangat luar biasa sekali, ingin menggandeng semua lapisan masyarakat dalam bidang teknologi. Ya, jadi kalau kami kan ada fungsi sebagai pelaksana riset ya, yang melakukan riset juga gitu, karena kita punya periset. Betul. Gitu, kami punya periset. Tapi yang kedua kami juga funding agency. Jadi yang memfasilitasi dari sisi pendanaan ya, untuk penting itu Pak. Ya, untuk para komunitas periset ini siapapun itu. Ya. Nah, dari sisi pendanaan itu kami sudah establishkan ya skema-skema pendanaan yang memang seharusnya dari dulu harusnya ada di Indonesia. Itu dia gitu. Pak. Tapi selama ini belum ada gitu. Jadi itu kan halal standar sebenarnya, seperti di negara lain misalnya kita sudah ada yang namanya postdoctoral fellowship ya, untuk anak-anak yang sudah S3 dia bisa terus melanjutkan riset di bidangnya gitu, tanpa sebelum dia bisa masuk beneran menjadi akademisi. Jadi ada kita kasih adalah tahapannya, jembatannya dulu ya Pak. Persis. Karena itu harus ada ya. Gitu. Karena setuju sekali Pak Han, karena kalau ngobrolin tentang bagaimana riset dan teknologi itu memang butuh pendanaan yang pertama, dan banyak sekali potensi generasi kita ya. Nah, tapi masalahnya selalu di dana. Nomor satu sebenarnya SDM ya, gitu. Nah, bagaimana mempertahankan talenta unggul, SDM yang bagus, yang memang berkualitas itu dia bisa bertahan di bidangnya.
gitu. Nah, Hmm. skema-skema seperti ini dulu tidak ada sebelum ada BRIN ya. Sehingga banyak anak-anak yang sebenarnya punya talenta unggul menjadi periset unggul masa depan Mhm. Indonesia itu keburu mungkin menjadi apa ya masuk ke sektor-sektor yang lain Akhirnya gitu. Mungkin menjadi kadang-kadang presenter juga bener, Pak, barangkali. mungkin banyak sekali yang seperti Jessica ini juga punya ide-ide Ya, padahal inovasi. sebenarnya bisa jadi Iya, inovator hebat gitu. betul Nah, sekali. Mungkin ya, setuju nggak nih pada ya. generasi-generasi yang sedang menyaksikan kita ya, Pak Han ya? Karena Nah, banyak punya ya, ide, ya. nggak tahu harus Tetapi gimana. tidak ada skema-skema di Yes, mana negara memfasilitasi mereka untuk bisa bertahan di situ. betul. Pada saat mereka berusia masih sangat muda ya, umur Mhm. 20-an awal ya, Mhm. gitu sampai sebelum 30 tahun lah. Itu kan masa-masa golden age ya, Betul sekali, gitu. setuju. Justru Hmm. masa-masa lagi banyak banget ide-ide kreatifnya Persis, nih ide untuk gila, ide teknologi. begitu. Yes. Iya, ya, Wah, menarik. Jadi ada ya, wadah ya, Pak ya. Ada ya, sebuah jalur yang ya, diberikan ya. kesempatan. Saat ini sudah Mhm. established itu, Sudah gitu. established. Sudah, Ini ya, menarik, Pak. Kalau ya, ngobrolin tentang SDM-nya tadi kita udah ya, lihat potensinya sudah besar ya, ya, perkembangannya. Tapi ya, kalau kita bicara tentang teknologinya sendiri, ya, selama Bapak saat ini ya, sudah bergabung ya, bersama dengan BRIN, ya. bagaimana sih melihat teknologi di Indonesia itu Ya, perkembangannya, Pak? jadi begini, kalau teknologi kan spektrumnya luas tentu Betul. ya. Tentu kita waktunya terlalu singkat lah untuk Hmm. menjelaskan semuanya. Tapi saya bisa berikan ilustrasi bahwa kita pada saat pandemi ya, COVID Mm-mm. 3 tahun itu kita semua baru menyadari bahwa kita tidak punya kemampuan untuk mengembangkan misalnya vaksin sendiri. Baru melek jadinya Ya, ya, menyentil misalnya kita ya, ya, Pak ya. itu contoh yang Hmm. sangat nyata ya, Hmm. gitu. Dan itu membuat kita menjadi kesulitan sebagai negara, gitu. Karena Hmm. negara lain untuk mereka cenderung pasti ngurus dirinya sendiri dong, Betul, iya kan? Sebelum mau bantu orang lain ya, setuju, Pak. gitu. Dan itu terjadi beneran. Mhm. Nah, pengalaman seperti itulah yang saat ini alhamdulillah itu sudah kita pecahkan. Misalnya, Jadi jadi tidak menunggu lagi ya, Pak kita ya. punya infrastruktur Mhm. untuk mengembangkan vaksin ya, Yes. misalnya dari nol untuk Mhm. penyakit-penyakit infeksius semacam COVID itu. Ya. Kemudian kita mulai mengembangkan SDM-SDM unggulnya Mhm. yang bisa memang ahlinya di bidang itu. Oke. Gitu, karena itu membutuhkan banyak sekali SDM yang Mhm. tidak hanya ahli farmasi, tidak hanya begitu, Hmm. macam-macam ya, harus ada ahli protein, Betul. rekayasa protein, enzim development dan Yes. sebagainya. Gitu. Bahkan kita sekarang mampu menarik diaspora yang Hmm. tadinya berkeliaran di berbagai negara itu, Mhm. kami itu membuka kesempatan bagi para diaspora Inovator-inovator diaspora lulusan ya. S3 Mhm. 500 orang setiap tahun gitu Sebesar itu ya. ya, Pak Iya ya? gitu. Jadi ini sehingga negara ini bisa apa ya? Mereka, oh kan kalau saya pulang ke Indonesia Bisa tidak ada wadahnya saya mesti tempat. ngapain Iya gitu kan? gitu. Akhirnya Nah, sia-sia. sekarang negara sudah bisa. Ini loh kalau kalian mau pulang Mhm. itu kalian ada platformnya, ada Hmm, wadahnya di betul. mana kalian bisa melanjutkan, bisa passion kalian Mhm. sesuai kepakaran kalian gitu. Negara ini punya dan kita lengkapi juga dengan infrastruktur yang sangat-sangat memadai gitu ya. Luar Jadi biasa. gampangannya kita hilangkan alasan untuk orang Mhm. tidak pulang. Betul. Kira-kira Jangan begitu ya. sampai Ya, seringkali kan kita punya bibit potensi yang bagus ya di sini persis, di persis, Indonesia kita, persis. tetapi akhirnya Iya, dimilikinya oleh nanti negara kita hanya lain. mendidik anak-anak, Mhm. talenta unggul kita didik, tapi kita tidak pernah menyiapkan bagaimana setelah dia menjadi Betul. unggul itu, Mhm. apa yang dia bisa lakukan, ya kan? Betul sekali, Pak, setuju. Pekerjaannya nggak ada, terus mau Mhm. bagaimana? Ya kan? Bahkan Gitu. untuk area mereka untuk bisa melakukan riset dan sekali lagi Persis, tadi untuk iya, funding atau pembiayaannya iya, sendiri, iya, 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 biasanya mereka harus mencari sendiri, tapi sekarang iya, semuanya sudah ada iya, jawabannya dengan iya, hadirnya iya, BRIN. betul, betul, Menarik ini, Pak. ya, Semakin menarik kalau bicara teknologi, kita Hmm. lihat kan memang perkembangannya cukup pesat ya, Pak, Ya, teknologi sangat, sekarang. sangat, Apalagi kalau kita Hmm. bilang generasi muda dan apa yang Ya, kita lakukan sekarang ini tidak lepas dari yang ya, berkata teknologi. ya, AI, betul, kemudian betul, juga hal-hal yang ya, seputar kita tuh ya, sudah sangat common sekali, Pak, ya, atau betul, bersahabat sekali dengan teknologi. Nah, ya. kira-kira BRIN sendiri sudah menyasar ada sektor-sektor khusus nggak, Pak? Ya, Untuk semakin ya, difokuskan, untuk jadi disupport? kalau kami itu sejak awal memang kami fokus ke sektor di mana negara ini memiliki
local competitiveness gitu Oke. ya, sehingga kita lebih bisa berkompetisi karena sektor teknologi itu sektor yang sangat kompetitif ya Betul. gitu. Nah, Cepat perubahannya ya, ya Pak, ya? itu sebabnya kami fokus pada topik-topik riset dan Mhm. inovasi yang memanfaatkan sumber daya alam kita gitu, Mmm. baik yang sifatnya terbarukan seperti biodiversitas Yes. maupun yang tidak terbarukan seperti Mmm. pertambangan dan sebagainya begitu Mining ya. dan yang Ya ya, lain-lain. tapi kalau kita bicara biodiversitas misalnya itu tidak berarti hanya masalah life sciences, Mhm. tidak gitu. Karena di situ ada, kalau di era saat ini itu ada engineering-nya, ada Mmm. bioinformatics, ICT-nya Oh. masuk, big data, ya kan, termasuk Sudah AI dan sespesifik sebagainya. itu ya? Oh iya, karena Mmm. tool-tool kita saat ini sudah harus memakai tool-tool yang Betul. canggih itu begitu. Jadi tidak sekedar masalah reaksi kimia di lab basah dan begitu, tidak hanya begitu gitu. Jadi kita ada pengembangan high performance computing ya Mhm. untuk menganalisis data genomik, untuk Mmm. menganalisis misalnya mengembangkan obat baru Yes. dengan molecular docking Jadi misalnya ya. menjawab apa yang menjadi kebutuhan Persis masyarakat saat persis persis, ini. karena kebutuhan kita saat ini itu kan pertama pangan, Betul. yang kedua kesehatan, gitu ya, baru ketiga energi, Mmm. gitu. Jadi 3 ini yang sangat krusial ya buat negara Betul. kita, apalagi Paling utama. Indonesia ini kan negara yang populasinya besar, Besar. gitu. Jadi kita tidak bisa bergantung pada negara lain, gitu. Kalau negara yang Setuju. kecil mungkin dia bisa oke lah, ini kita Mhm. nggak perlu pikir, saya mau pakai aja dari negara lain mungkin nggak problem. Tapi Indonesia tidak mungkin tanpa kemandirian di 3 hal ini ya, pangan, kesehatan, dan energi, Pangan, gitu. kesehatan, dan energi. Iya, 3 hal yang iya, betul-betul menjadi source utama ya, Pak Han iya, ya? dan setelah Covid kita tahu kan Mmm. ada perubahan geopolitik, Mmm. begitu ada perang Rusia-Ukraina, Iya, setuju. harga migas kacau Melambung tinggi, balau, kemudian harga pangan juga kacau sangat balau, berpengaruh sekali. ya fluktuasi ini dan itu karena Mmm. gandum sebagian besar dari Ukraina Mmm. misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak bisa kita Hindari ya, Pak? oh iya, Tetapi harus cari dan kita solusinya. sudah mengalami sendiri kan, makanya ya tidak hanya ketahanan bahkan kedaulatan ya, Mmm. pangan, kesehatan, energi itu mutlak Seperti ini untuk saya negara lihat kita. peluang Ya, untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini persis. Dan sangat-sangat itu besar ya, harus Pak ya? kita jadikan sumber ekonomi baru. Mmm. Jadi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi Indonesia sangat memiliki potensi untuk menjadi pemasok ya, Yes. di sektor pangan, kesehatan, dan energi secara global Setuju, gitu. Pak. Jadi Ya, bukan hanya kita berdiri ya, untuk mandiri di kaki kita ya, sendiri, ya, tapi bagaimana kita nanti malah betul. berkembang menjadi pemasok. Betul, harus jadi pemasok. Makanya kalau era sekarang, Mmm. semua orang bilang sekarang sudah lewat era elektronik, misalnya Ya, era ke depan adalah era bioteknologi misalnya ya. setuju. Advanced bioteknologi, engineering, Mmm. bioengineering dan Mhm. sebagainya. Itu yang akan menjadi peluang baru ya, Pak ya? Persis, dan kami fokus di situ saat ini. Wah, baru saja di-spill Ya, nih sama Pak Han, ya, apa yang akan menjadi salah ya, satu mungkin lapangan pekerjaan ataupun ya. sesuatu yang menarik di Ya, depannya ya, 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 yang betul, akan betul. menjadi potensial Betul, betul. untuk mungkin generasi-generasi muda nih yang Persis. ingin mencari kira-kira Ya, kesempatan apa sih ke depannya yang ya, sangat ya, 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 dibutuhkan. ya, ya. Nah, Pak, kalau ngobrolin Hmm, tentang Hak Teknas sendiri, BRIN ini kan juga menggagasi hmm, bagaimana Hak Teknas ini hadir dengan ya, 2 event dan ya, event-event lainnya seperti acara Carpool kita hari ini. ya, Supaya kita ingin ajak nih Pak, semuanya tuh untuk semakin melek dengan yang ya, namanya digitalisasi atau inovasi. ya. Nah, kira-kira apa saja sih Pak yang sudah disiapkan oleh BRIN untuk Hmm. Road to Hak Teknas 29 nanti? Ya, jadi kalau untuk Hak Teknas tahun ini itu kita juga menyelenggarakan Indonesia Research and Innovation Expo Oke, ya, yang dari tanggal 8 sampai tanggal 11 Agustus 2024 ini ya ya Pak? 2024, dan tanggal 10 itu puncak Hak Teknasnya akan Oke, diselenggarakan di sana juga. Nah, di situ kami akan menyampaikan ya gitu, banyak sekali acara, baik termasuk tidak hanya pameran ya gitu, dan juga melibatkan banyak sekali eh,
komunitas, ya. Jadi tidak hanya komunitas akademisi dari BRIN, dari kampus, tapi juga dari industri, teman-teman dari industri, teman-teman dari daerah juga. Oh, dari seluruh daerah Oh Indonesia, dari luar Jakarta juga juga? para mahasiswa, Wow. ya gitu. Dan juga ada apa? Indonesia Electric Motor Show juga, Betul. ya misalnya. Jadi banyak sekali ajangnya dan bisa dinikmati. Saya yakin bisa dinikmati dari kakek nenek sampai anak-anak kecil. Semua kalangan bisa ikutan dan boleh datang. Jadi kita pengen ajak semuanya nanti bisa ikutan berkontribusi ataupun hadir ya di Inari Dan itu Expo lokasi tadi ya. yang sifatnya outdoor. Wah, seru dong Pak ya. Jadi ini expo outdoor ya konsepnya begitu. Ada indoornya tentu, tapi banyak outdoornya juga. Sekaligus nanti bisa melihat animalium, bisa melihat, bisa jalan-jalan juga sekeliling kawasan. Ini sih kalau Soekarno, kebayangnya tuh seperti field trip ya Pak, seperti jalan-jalan tapi beredukasi sekali. Jadi pas sekali ngajak. Jadi kalau pameran kan biasanya cenderung di dalam gedung saja ber-AC. Nah, ini ada yang ber-AC tapi banyak aktivitas yang sifatnya outdoor di ruang terbuka yang hijau sambil bisa makan di pinggir danau. Aduh asiknya, udah kebayang banget serunya nih ya Pak ya, bakal ramai sekali nanti. Dan nanti pasti banyak sekali juga dong inovasi-inovasi atau hasil riset yang sudah dilakukan untuk ditampilkan. Iya, betul, banyak sekali hal-hal yang bisa dicoba, dipegang begitu ya, dan bisa ditanyakan langsung ya ke perisetnya. Ya. Jadi betul-betul bentuk nyata nih ya untuk semua generasi yang akan kita undang untuk boleh hadir bersama-sama karena sayang sekali kalau nggak ikutan ya Pak Han ya di Inari sama di Indonesia Electric Motor Show 2024 nanti. Ada 4 hari, 4 harinya dengan seluruh kegiatan. 8, tadi sudah dibacakan 8, 9, 10, 11 tuh. Dengan puncak utamanya di tanggal 10 dan tidak hanya di area indoor, ada di area outdoor juga. Dan bahkan semuanya ini Anda bisa mengeksplor secara bagaimana wawasan dari riset dan inovasi yang dilakukan oleh BRIN sendiri nanti akan ditunjukkan langsung. Persis, dan bisa datang satu keluarga. Satu keluarga. Pertanyaannya ini berbayar atau bagaimana Pak? Oh enggak berbayar. Jadi gratis ya Pak ya? Tentu, ya. Nanti anaknya bisa main apa, bapaknya main apa, ibunya main apa. Keliling-keliling walaupun terpisah nanti akan dipersatukan di stage utama kita. Dengar-dengar nanti akan ada banyak talk show menarik juga nih Pak? Oh tentu, ya banyak talk show, banyak yang tentu terbuka untuk masyarakat luas dan publik juga ya. Untuk bahkan berpartisipasi aktif juga di talk show itu. Betul, karena penting sekali seperti yang tadi Pak Han sempat sampaikan bahwa apa yang dilakukan BRIN sendiri tidak dapat dilakukan maksimal kalau tidak ada kolaborasi dengan masyarakat atau SDM kita ya. Nah untuk itu Pak, apalagi sih yang akan dilakukan oleh BRIN sendiri untuk semakin menyadarkan untuk masyarakat Indonesia itu akan pentingnya riset dan inovasi Pak? Ya, jadi sebenarnya aktivitas riset maupun inovasi itu bukan eksklusif hanya untuk akademisi. Ya, banyak yang bilang saya bukan di bidang itu, udah deh enggak. Tidak ada hubungannya. Setiap orang itu bisa berkreasi. Karena setiap orang kan punya kreativitas ya. Setuju. Itu kan basic dari aktivitas riset inovasi. Begitu. Jadi Bapak Ibu siapapun itu bisa, semua usia itu bisa memiliki ide-ide bagus. Ya, nah itu sebenarnya basic dari bahkan ibu rumah tangga pun bisa ya, kita welcome sekali ya Pak. Welcome, betul. Bahkan kalau seperti di Jepang itu paten sederhana itu sebagian besar diciptakan oleh ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga yang paling punya problem pelaku utamanya ya. Karena kreativitas kan muncul kan ada problem. Betul sekali Pak. Jadi ada problem, ada masalah, kita harus cari solusinya. Iya, gimana gampangin, gimana memudahkan. Dan dari hal-hal keseharian kita itu pula kita bisa melakukan riset dan hasilnya adalah lahir inovasi baru. Dan kita ingin masyarakat itu semakin inovatif kan, kreatif, inovatif. Setuju Pak. Karena itulah yang akan membawa kita, ekonomi kita maju ke depan. Ya. Menarik nih, karena tidak memang peduli siapapun dia. Betul, tidak peduli kalangannya dari manapun. Dan saya setuju dengan kesempatan yang diberikan oleh BRIN sendiri ya Pak Han, yang seperti Pak Han jelaskan bahwa memang ini peluang yang besar sekali. Kita bisa melihat dari ibu rumah tangga, dari anak-anak sekolah, nanti ibu-ibu adik-adik bisa tahu gimana cara daftarin paten sederhana misalnya, gitu. Ya. Nanti bisa dapat informasi semua ya Pak. Punya ide, punya itu, gimana caranya bikin paten, bisa diajarin, bisa tanya. Justru makin terasa ya. Oh iya. Makin kita tantang nih untuk semua kalangan untuk bisa jangan disimpan sendiri kalau punya ide-ide inovasinya ya Pak ya. Harus dipatenkan. Jangan-jangan nanti ada yang beli.
kan lumayan bener ya. juga, jadi peluang besar. Passive income. Oh, passive income bener Pak. Dan selain itu, Iya. pastinya selain passive income, kalau sampai itu bermanfaat untuk masyarakat luas kan itu luar biasa sekali tentu jadi nilainya ya Pak, kebanggaan, value-nya. jadi warisan, ya kan? Betul. Jadi kebanggaan untuk pribadi dan juga pastinya punya dampak yang besar untuk masyarakat Indonesia. Nah ini kalau kolaborasi Pak, kita bicara tentang kolaborasi tadi Pak Han sempat menyampaikan juga tidak sendiri nih BRIN, tapi juga ada dari mungkin universitas-universitas di Indonesia, kemudian juga pihak-pihak swasta, pemangku kepentingan, pemerintah. Bisa lebih detail Pak diceritakan siapa saja sih yang nanti akan terlibat? Ya, jadi kalau dari pemerintah daerah misalnya ya, itu kami kan membentuk bersama Kementerian Dalam Negeri yang disebut BRIDA, ya, Badan Riset dan Inovasi Daerah misalnya. Nah itu setidaknya nanti di Inari itu ada 138 ya teman dari 138 BRIDA ya di berbagai daerah, provinsi, kabupaten, kota yang turut hadir. Yang mewakili ya, ya daerahnya dan mereka masing-masing. juga akan memaparkan, menyampaikan potensi-potensi daerahnya, termasuk inovasi-inovasi dari daerahnya masing-masing. Seru sekali Pak. Ya, jadi ada area yang memang khusus untuk daerah. Kemudian kami akan membagi bukan pavilion ya, itu semacam island-island berbasis pada topik. Jadi misalnya, lebih ke kategori-kategorinya. Persis, itu ada pangan, ada energi. Nah, di dalam situ nanti ada inovasi dari kampus, dari BRIN, dari industri juga yang terkait pangan misalnya, begitu ya. Jadi, semua berlomba-lomba ya Pak ya? Gitu. Seperti itu. Jadi itu tidak hanya untuk menunjukkan aktivitas kolaboratif kami, tetapi juga untuk memberikan inspirasi ya untuk masyarakat bahwa siapapun itu bisa dan tidak boleh malu dan merasa itu bukan bagian dari dirinya. Itu dia Pak, selalu kita tidak pernah bosan-bosan ya Pak Han untuk mengajak bahwa walaupun kita bukan dari bidang riset dan inovasi itu sendiri, tapi kita bisa loh, dan silakan. Tidak harus jadi ilmuwan, tidak harus jadi akademisi, tidak harus jadi orang pintar bahkan. Semuanya bisa setiap berkesempatan. Orang itu pasti punya kreativitas. Dengan ide saja, sudah anugerah dari Tuhan, langsung bisa disalurkan. Nanti boleh kontak langsung ke BRIN ya Pak ya? Oh tentu ya. Untuk bisa langsung dijembatani, digayung bersambut, bisa langsung mendapatkan kesempatan riset dan juga untuk fundingnya. Ini menarik Pak, kalau bicara tentang responnya sendiri, bagaimana respon dari seluruh pihak yang kita ajak kolaborasi Pak? Ya, jadi ya alhamdulillah sejauh ini animo dari teman-teman ya, dari komunitas dan sebagainya itu sangat tinggi ya, sehingga antusias ya Pak ya? Bahkan kayak nambah terus ya ini ekspansi terus. Tapi kan kami membernya terus bertambah. Kan ada core-nya, ada gedung gedung eksebisi ada, tetapi kan ini ekspansi terus ke outdoor kan. Tapi kan itu lahan luas banget ya di sana. Tenang Pak, berarti ya masih ada area-area yang bisa dijangkau, diperlebar kembali. Dan mungkin kalau untuk yang masih ingin bergabung juga nanti masih ada kesempatan. Oh tentu. Ya, masih peluangnya besar sekali. Kita masih membuka tangan ya Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kita melihat peluang besar, kemudian kesempatan pun sudah ada Pak. Dan bahkan kita bisa melihat progresnya sangat bagus. Respon pun sangat positif. Nah, bagaimana visi dan misi ke depannya Pak? Karena pasti ini sesuatu yang bukan hanya sementara kan ya Pak Han ya? Kita harus punya sesuatu yang kita sudah rencanakan cukup jangka panjang. Bagaimana Pak visi dan misinya dari BRIN sendiri untuk ke depannya? Ya, jadi kita ingin memperbanyak sebenarnya R&D swasta. Gitu. Negara ini memerlukan semakin banyak R&D. Tapi swasta. Kalau R&D pemerintah itu ya cukup BRIN dan beberapa saja. Sudah ada ya langsung BRIN dengan kehadirannya. Tapi R&D kehadirannya. swasta itu yang paling krusial, ya kan? Karena ekonomi itu maju ya karena pelaku-pelakunya kan. Betul. Gitu. Nah, pelaku-pelaku ini supaya dia bisa memiliki katakanlah mengembangkan produk yang nilai tambahnya semakin tinggi, tentu itu membutuhkan riset. Setuju Pak. Iya kan, kalau hanya jual bahan mentah kan pasti mudah, tapi kan nilai tambahnya kecil. Ya kan, marginnya kecil. Margin dan value-nya itu sendiri ya Pak. Kecil kan, nilainya terlalu rendah. Kalau itu ditambah sedikit sesuatu, nah itu akan nilainya tinggi. Dan itu kan? Bisa didapatkan dengan kolaborasi dengan pihak swasta. Itu harus riset. Ya, sehingga ultimate goal dari pemerintah, dari BRIN itu adalah bagaimana Indonesia memiliki aktivitas riset, inovasi semakin banyak dilakukan oleh swasta.
Swasta itu siapa saja ya, bisa UMKM, bisa industri besar, kecil, siapa saja. Semuanya. Baik. Semuanya. Intinya bagaimana produk kita punya nilai tambah tinggi. Semakin menambah nilai atau value-nya itu sendiri. Dan yang memproduksi kan pasti pelaku usaha ya, di level manapun. Karena mereka lah yang melakukan hal-hal tersebut sehingga mendapatkan challenge atau tantangan dan membutuhkan tadi Pak riset dan teknologi untuk menjadi solusinya ya Pak ya. Dan BRIN akan selalu siap hadir untuk membantu. Siap Pak. BRIN itu harus jadi enabler. Setuju? Ya, pengungkit untuk semuanya. Setuju Pak, penggandeng semua ya Pak ya untuk pemersatu. Iya. Ini menarik Pak, kalau kita ngobrolin tentang pemersatu memang kan pasti fokusnya memang dari yang 5-10 tahun dan bahkan sampai dengan nanti menuju Indonesia Emas 2045 itu sesuatu tantangannya semakin terlihat besar ya Pak. Karena dunia teknologi itu larinya cukup nge-sprint nih Pak. Cepat. Iya, hari ini apa, besok udah bisa lain lagi. Lifetime-nya pendek. Betul. Ya kan, karena dia berganti terus, berkembang terus, kompetisinya tinggi. Setuju? Ya, tetapi sebenarnya di balik itu opportunity, kesempatan juga selalu ada, luas, besar. Semakin luas. Semakin besar. Bagaimana kita bisa menangkap itu yang krusial kan. Untuk bisa menangkap itu kira-kira Pak, fokus utamanya nanti ke depannya nih Pak, mungkin kita bilang 5-10 tahun untuk fokus perkembangan teknologi di bidang apa sih Pak? Ya, kalau kita bicara teknologi itu agak susah ya, kita justru ngeramal ya. Nanti jadi tebak-tebak buah manggis, tapi mungkin sedikit boleh spill apa Pak yang kita bisa dilihat? Yang sudah saya singgung ya, memang semua orang hampir kolega saya di seluruh dunia memang sependapat bahwa teknologi kita ke depan itu adalah memang basisnya bioteknologi. Advanced bioteknologi. Tapi itu tidak hanya life science loh ya, sekali lagi. Advanced bioteknologi itu sangat luas ya. Itu termasuk misalnya kita develop biosensor, ya kan? Jadi elektronik yang untuk masuk ke dalam tubuh, ya kan? Nanorobotik, ya, kemudian big data, electrical AI, energy, ya, AI. big data yang basisnya adalah misalnya data human genome misalnya, segala macam, ya. Jadi tapi ke bio ya, kembali ke manusia dan berhubungan kehidupan. Manusia dan kehidupan itu ekosistemnya akan terbentuk. Iya, karena kan kita akan juga tuntutannya untuk menjadi lebih green, lebih sehat. Ya kan, orang tidak hanya ingin kaya kan, tapi mereka ingin lifetime, kualitas hidup long lasting yang bagus, ya kan? Gitu. Nah, jadi memang balik ke bio. Ke bio, ini seru loh Pak kalau melihat bio ini memang semakin besar hal-hal yang dilakukan inovasinya ya, tidak hanya kami juga mengembangkan satelit, tapi satelit untuk remote sensing, untuk bagaimana memonitor polusi, mengawasi polusinya, hutan dan seterusnya ya, misalnya, terus memanfaatkan area tangkap ikan, sehingga kita bisa menangkap ikan dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan, misalnya, tidak ngawur, misalnya. Setuju, Pak. Jadi yang tidak merusak alam. Arahnya ke situ sekarang semua. Jadi fokusnya lebih mengarah ke arah bagaimana kita betul-betul menjaga dengan maksimal riset dan inovasinya itu bisa efisien, kemudian inovatif dan sustainable ya Pak ya. Umat manusia kan sudah sedemikian eksploratif ya selama ini. Gitu. Jadi kita sekarang mengarah kembali ke tadi pelestarian, ya, memanfaatkan tetapi sambil melestarikan. Back to basic. Yes. Memanfaatkan tetapi sekaligus melestarikan. Karena kita menyadari menjaga itu lebih sulit ya Pak ya daripada mencapai ya. Kehidupan kita berikutnya tergantung pada itu. Kesadaran ini kan makin tinggi ya. Ya, jadi warisan kita membutuhkan bagaimana mempersiapkan warisan yang baik ya Pak untuk generasi-generasi kita ke depannya. Sebuah tanggung jawab besar, tapi tanggung jawab mulia yang menarik untuk anak cucu dan generasi ke depan. Dan pastinya Pak punya harapan Pak untuk bagaimana masyarakat Indonesia nanti hadir, kita ajak untuk boleh bergabung di Hakteknas ke-29. Tadi ada Inari Expo, kemudian ada Indonesia Electric Motor Show juga. Ini harapannya apa Pak untuk mereka dari semua kalangan? Tadi kan Bapak bilang boleh diajak dari anak kecil, ayah ibunya, kakek nenek, tetangga Pak, boleh semua ya. Ramai diajak. Harapannya apa Pak mewakili BRIN? Jadi kalau kami berharap bahwa publik, masyarakat luas itu bisa lebih menikmati
ya bahasa iptek, riset, Mhm. inovasi, ya itu tanpa beban. Jadi Bahwa enjoy dulu ini ya? emang keseharian ternyata begitu ya. Hidup Hmm. kita itu inilah bagian dari hidup kita. Jadi bukan sesuatu teknologi itu adalah Iya, yang jauh mengawang-awang, tetapi ini persis, adalah hal yang setiap hari kita lakukan, persis, keseharian. persis, Jadi persis. mulai menikmati, Ya, mulai dekat, iya menjalani. dan kemudian kami Mhm. ingin masyarakat juga lebih teredukasi bagaimana untuk tadi Mhm. bersama-sama ya semakin menyadari terus ikut melestarikan. Dan ikut berkontribusi Iya, pastinya ya, iya, Pak. karena lebih punya pemahaman kan, Hmm, pengetahuan rasional yang basisnya ilmu pengetahuan ya. betul. Oh, kita nggak boleh buang sampah karena apa? Ya, Ya, pengolahannya yang baik seperti iya, seperti apa, apa? menjadi energi dan Persis, bermanfaat persis. lagi. Itu ada keseharian Hmm, sebenarnya, bukan sesuatu yang diawang-awang. oke. Ya, Itu dia tadi, ya, pastinya kita ajak semua kalangan, Bapak ya, Ibu, anak-anak muda, dan ya, kemudian juga seluruh masyarakat ya, Indonesia, yuk boleh berkontribusi, kita ya. bergandengan bersama, dan kalian tuh bisa loh jadi Hmm, pelaku untuk hmm, inovator-inovator yang kita persis. nantikan inovasinya. Ya, Kalau bingung risetnya, nanti ada BRIN juga yang iya, akan siap untuk menjadi iya. wadah dan jembatannya. Banyak orang yang bisa ditanya. Banyak orang yang saya tanya, ada para ahlinya yang siap untuk Persis. menemani. Dan yang pasti terakhir Pak, mungkin ada Ya, pesankah yang akan disampaikan untuk ya, para inovator muda? Bagaimana ya, mereka nih yang sudah punya ide-ide dan kemudian ya. generasi muda nih, Gen Z nih, Oh, yang ya, kalau dibilang tuh idenya nggak pernah habis-habis loh. ya, Silakan untuk memberikan pesan motivasi ya, untuk mereka. Kita ajak ya. bareng-bareng yuk, ikutan bareng sama kita. Jadi generasi muda itu harapan kita semua. Ya. Dan Hmm. generasi muda tidak boleh takut untuk berkarya, untuk berkreasi. Dan mungkin kadang-kadang memiliki ide kita. Tapi mulai aja dulu. Kita mulai selama itu bukan sesuatu yang merugikan, Hmm. menyakiti orang lain. Itu apa? Ide kita selalu welcome. Selalu welcome. Itu dia yang Ya, selalu diberikan sama ya, nanti sebuah tinggal uluran menemukan, tangan, ya, tinggal menemukan. menemukan orang yang tepat untuk Heeh. bertanya. Oke. Ya Dan kan? tenang, kalau bingung tanya Ya. kemana, BRIN Nah, sudah ya, siap. nanti Langsung lewat ini dibantu. bisa kenal orang-orang yang pas sesuai apa ya idenya sesuai ya Pas minat. dilihat, loh, iya nih yang cocok kita. Ya. Kira nih, kira-kira gimana Nah, supaya setelah itu bisa terus-terusan kan. pas sekali. Langsung dipancing sama Pahan nih, langsung kayaknya saya udah gak sabar ya untuk boleh hadir bareng-bareng, karena sekali lagi jangan pernah takut untuk boleh menyalurkan ide-ide yang dipunya. Yuk semuanya, seperti yang Pahan sudah sampaikan, bahwa nanti kita bakal bisa melihat, belajar, dan kemudian bisa mendapatkan peluang besar dengan hadir langsung di HPNet ke-29 dengan hadirnya Inari Expo 2024 dan juga Indonesia Electric Motor Show 2024. Ada banyak wawasan teknologi yang berhubungan dengan riset dan inovasi yang akan dihadirkan, bisa dieksplor, bisa menarik. Hadir dengan 2 area, ada indoor dan outdoor ya Pak. Ya. Dan berapa hari kita hadir Pak? 4. 4 hari, mulai dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2024, dengan banyak isu menarik, banyak eksposisi yang hadir para ahli-ahlinya, yang pastikan untuk kalian bisa ikut dengan keseruan kita nanti di sana untuk belajar bersama. Pak, thank you so much Terima untuk kasih, perbincangan kita Mbak yang begitu Jessica. luar biasa, banyak inspirasi yang saya bisa tangkap hari ini. Ya. Semoga apa yang sudah menjadi visi dan misi dari BRIN akan semakin bisa tercapai dan terwujud, dan kita Ya. bisa sukses untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Jessica. Nanti kita bakal Terima kasih seru-seruan, semuanya. mudah-mudahan nanti ada episode selanjutnya. Oh, Dan betul. terima kasih Ya. sekali untuk semua yang sudah bergabung menemani kita jalan-jalan sambil ngobrol-ngobrol mengenai riset dan Ya. inovasi. Dan semoga ini bisa menambah wawasan kalian semua. Akhir kata, saya harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi dengan kesempatan Karpol berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Bye-bye.